Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maya Oktavia dan Dia Indraning Oktaviani akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar wawancara investigatif. Kunci utama investigasi fraud adalah informasi. Untuk memperoleh informasi dan mengembangkannya guna keperluan penyelidikan atau investigasi, dibutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan wawancara. Materi yang pertama yaitu mengenai persiapan dan karakteristik wawancara. Persiapan yang baik adalah tahap kritikal untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum melakukan wawancara, investigator harus mempersiapkan segala sesuatunya sehingga hasil yang didapat optimal, termasuk mengantisipasi skenario bila responden menolak, tidak kooperatif, dan berbohong dalam wawancara. Karakteristik wawancara yang baik diantaranya yaitu wawancara yang baik harus memiliki tujuan atau target. Artinya, sudah jelas siapa yang harus ditanya dan kenapa ia yang harus ditanya, yang didasarkan keyakinan investigator bahwa responden memiliki informasi yang penting. Kemudian, wawancara sebaiknya memiliki profil orang yang akan diwawancara, termasuk teknik mengantisipasi kondisi tidak menguntungkan saat wawancara dan mengetahui jenis tindak pidana dan modus operandinya. Wawancara memerlukan persiapan prasarana yang baik. Kemudian, wawancara tidak dapat dilakukan dengan cara multiple interviewing, yaitu lebih dari satu orang diperiksa oleh satu pewawancara pada saat yang sama di ruang yang sama, kecuali wawancara konfrontasi. Namun, pewawancara boleh melakukan concurrent interviewing, yaitu mewawancarai lebih dari satu orang diperiksa di ruang yang berbeda. Wawancara hanya bertujuan mendapatkan informasi dan tidak ada maksud untuk menekan untuk mendapatkan pengakuan seperti interogasi. Wawancara harus meliputi fakta atau informasi yang relevan. Semestinya tidak perlu wawancara yang menghabiskan waktu dengan informasi yang tidak relevan dengan kepentingan pembuktian atau mencari alat bukti dan barang bukti. Wawancara juga disalurkan dengan pertanyaan yang berhubungan atau berkaitan dengan tindakan fraud, tersangka, barang bukti, waktu kejadian, dan kronologisnya, berkaitan dengan orang lain yang mungkin mengetahui tindakan fraud atau memiliki informasi lain yang relevan. Wawancara dilakukan dalam kondisi yang membuat pemilik informasi merasa nyaman memberikan informasi. Investigator juga harus menerapkan teknik wawancara yang membuat pemilik informasi merasa nyaman dan sukarela memberikan informasi. Wawancara harus memiliki persiapan amunisi atau tulang belakang berupa data atau barang bukti yang cukup atau skenario sehingga dapat menangkis alibi dan penyangkalan serta meyakinkan responden. Wawancara juga dapat menggunakan urutan pertanyaan berdasarkan kronologis, dokumen, atau transaksi. Yang terbaik dilakukan adalah pertanyaan berdasarkan kronologis untuk mendapatkan informasi dari saksi, meliputi latar belakang saksi dan keterkaitannya dengan perbuatan fraud dan barang bukti, serta tersangka, pendapat saksi tentang tersangka. Karakteristik pewawancara yang baik yaitu harus mempunyai karakteristik penampilan dan sikap yang tepat. Kalimat tanya yang digunakan pewawancara adalah kalimat tanya yang ringkas, jelas, dan mudah dimengerti untuk satu topik. Pewawancara yang baik mencegah responden berbicara melantur tanpa tujuan atau keluar dari topik, memimpin dan mengendalikan wawancara, bukan dipimpin. Pewawancara yang sukses adalah yang banyak mendengar dengan cermat keterangan yang diberikan pemilik informasi. Pewawancara yang baik tidak memotong pembicaraan dengan pertanyaan yang tidak perlu. Ada responden yang mengerti atau akhirnya mengerti bahwa pewawancara berusaha untuk mendapatkan fakta yang relevan. Pewawancara juga harus berusaha untuk menghilangkan bias dan berhati-hati dalam menggunakan pertanyaan yang bersifat menekan. Dan yang terakhir, profesionalisme, yaitu tepat waktu dalam hal memiliki janji bertemu, memiliki profesionalisme dan seimbang dalam berkomunikasi, serta mengucapkan terima kasih setelah wawancara. Materi yang selanjutnya yaitu tipe-tipe pertanyaan. Yang pertama, introductory question atau pertanyaan pendahuluan. Pertanyaan pembuka digunakan pewawancara untuk dua tujuan, yaitu untuk menyediakan pengantar atau mencairkan suasana,
atau kekakuan dan mendapatkan persetujuan verbal dari responden untuk bekerja sama di dalam wawancara. Yang kedua, informational question, yaitu pertanyaan untuk mendapatkan informasi, terdiri dari open, close, dan leading question. Close question atau pertanyaan tertutup membutuhkan jawaban pada dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Open question adalah kebalikan dari close question, yaitu investigator membutuhkan keterangan yang luas atau terinci dan lengkap, mendapatkan informasi yang belum ditemukan, mencari bukti baru, sehingga pemilik informasi dibiarkan bertutur. Leading question digunakan untuk mengarahkan pemilik informasi agar menjawab pada substansi pertanyaan atau mengarahkan pemilik informasi agar mau terbuka dan lebih banyak memberi keterangan. Yang ketiga, ada closing question atau pertanyaan penutupan. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali fakta dan menjaga misi keberlanjutan kerjasama dalam hal investigator masih membutuhkan keterangan dari pemilik informasi. Kemudian ada assessment question atau pertanyaan penilaian. Pertanyaan ini digunakan jika pewawancara ingin mempunyai alasan atau dasar untuk mempercayai responden. Maka pertanyaan hipotesis untuk menilai pemilik informasi dapat diajukan. Yang kelima, ada admission checking question atau pertanyaan untuk mendapat pengakuan. Wawancara ini ditujukan secara spesifik untuk individu yang bersalah. Pertanyaan ini digunakan untuk membuktikan orang yang tidak bersalah atau mendorong orang yang bersalah untuk mengakui kesalahannya. Untuk pemeriksaan di tahap penyidikan yaitu wawancara berupa admission checking question dan information checking question, pemeriksa akan membuat daftar pertanyaan yang mencakup pertanyaan awal, pertanyaan pokok, pertanyaan tambahan, dan pertanyaan penutupan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis wawancara. Jenis wawancara ada dua, yaitu admission checking interview atau wawancara untuk mendapat pengakuan, dan information checking interview, yaitu wawancara untuk mendapat penjelasan, keterangan, atau informasi dalam rangka pengembangan penyelidikan atau investigasi. Perbedaan antara information checking interview dan admission checking interview yaitu untuk information checking interview tidak menekan ataupun menuduh ataupun konfrontatif. Mengumpulkan informasi untuk mengembangkan investigasi dan memperoleh barang bukti atau alat bukti. Bisa dilakukan di berbagai jenis tempat atau lingkungan. Dilakukan di awal dan selama investigasi dilakukan. Mengalir bebas, tidak terstruktur, persuasi kadangkala diperlukan. Dapat mencatat hasil wawancara, tidak ada ketentuan hukum atau ketentuan hukum yang sedikit yang mengatur sebelum wawancara. Hubungan antara pewawancara dengan responden seharusnya atas dasar kerjasama atau kooperatif. Tidak memastikan salah atau tidaknya seorang tersangka, serta persiapan dan perencanaan wawancara diperlukan dengan tingkat menengah. Sedangkan admission checking interview ini bersifat menekan, menuduh, serta konfrontatif. Mempelajari atau mendapatkan kebenaran atau menguji informasi yang sudah didapat. Dilakukan di dalam ruangan atau tempat yang privasi dan terkendali. Dilakukan jika investigator secara masuk akal yakin kesalahan tersangka. Terstruktur, tidak mengalir bebas, mutlak, dan selalu perlu persuasi. Tidak perlu mencatat, gunakan notulis. Banyak ketentuan hukum acara yang mengatur sebelum wawancara. Hubungan antara pewawancara dengan responden berlawanan sebagai subjek dan objek. Mengidentifikasi dan eliminasi yang tidak bersalah, mengidentifikasi yang bersalah, dan mendapatkan pengakuannya. Serta persiapan dan perencanaan wawancara yang ekstensif dan cermat diperlukan. Persamaan antara kedua jenis wawancara ini, yaitu keduanya memerlukan persiapan dan perencanaan, memerlukan pengendalian suasana di sekitar wawancara berlangsung, kerahasiaan informasi dan pemberi informasi harus dijaga dan esensial, memerlukan pembentukan hubungan terlebih dahulu, memerlukan kemampuan mendengar dan bertanya yang baik, serta memerlukan pendokumentasian hasil wawancara. Materi yang selanjutnya yaitu elemen legal dalam wawancara. Yang pertama, otorisasi yang sah untuk mengadakan wawancara. Beberapa tempat memerlukan surat tugas atau surat panggilan yang ditujukan kepada unit kerja tempat yang diwawancarai bekerja dan kepada yang diwawancarai. Kemudian menggunakan tipuan dalam wawancara. Ini maksudnya penggunaan muslihat untuk memperoleh informasi.
yang dilakukan pewawancara yaitu tricky approach. Materi yang selanjutnya yaitu elemen-elemen dalam percakapan. Yang pertama, ekspresi. Ekspresi yang spontan menjadi aset yang penting dalam wawancara, dan hal ini dapat membesarkan hati atau membangkitkan semangat responden. Oleh karena itu, pewawancara yang berpengalaman memiliki kemampuan mengendalikan tanggapan dan memancing ekspresi positif responden. Yang kedua, persuasi. Persuasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain dan membujuk yang diwawancarai untuk sukarela dan jujur memberikan keterangan. Biasanya, persuasi yang efektif mutlak digunakan dalam wawancara. Kemudian, terapi. Pewawancara mestinya memiliki keahlian untuk mengetahui implikasi terapi terhadap suatu perasaan emosi ketika ia sedang berusaha mengembangkan informasi. Selanjutnya, ritual. Pewawancara harus peduli terhadap bahaya memperbesar percakapan mengenai keagamaan dan membandingkan hasilnya dengan informasi yang valid. Dan yang terakhir, pertukaran informasi, di mana ini merupakan tujuan pokok wawancara. Materi yang selanjutnya mengenai hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, bersaing dengan waktu. Responden ragu-ragu untuk wawancara karena masalah waktu. Hal ini dapat merusak objektivitas dan validitas keterangan. Pewawancara yang sukses harus meyakinkan responden bahwa wawancara dilakukan dengan menggunakan waktu yang rasional. Yang kedua, ancaman dari diri sendiri. 3 kategori ancaman, yaitu tekanan, celaan, dan kehilangan status. Responden menolak untuk menerima informasi dari pewawancara, dan juga menolak untuk menerima informasi ke dalam hati nuraninya. Yang kedua, celaan. Ia khawatir menerima celaan dari pewawancara. Dan yang ketiga, kehilangan status. Responden merasa kehilangan status jika informasi yang disediakan menjadi diketahui publik. Hal ini diatasi oleh pewawancara dengan meyakinkan responden bahwa informasi akan dijaga kerahasiaannya. Halangan yang selanjutnya yaitu etika. Halangan etika terjadi ketika suatu jawaban untuk pertanyaan pewawancara mengandung informasi yang dirasakan kurang tepat atau tidak sesuai dengan etika yang mengatur pemilik informasi, atau kurang tepat atau tidak sesuai dengan norma yang diyakini pemilik informasi. Halangan ini dapat dicegah dengan menugaskan pewawancara yang tepat dengan teknik wawancara yang sesuai. Kemudian trauma. Trauma umum ketika berbicara dengan para korban dan biasanya dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih sensitif, empati, dan persuasif. Kemudian lupa. Responden tidak dapat mengingat informasi yang ditanyakan. Kemampuan pewawancara membangkitkan emosi dan mengangkat ingatan akan membantu mengantisipasi masalah lupa. Kemudian kebingungan kronologikal. Responden biasanya bingung menuturkan kronologis suatu pengalaman. Kemudian ada kebingungan dalam menyimpulkan. Pewawancara maupun yang diwawancara mengalami kebingungan dan hasil yang salah atas kesimpulan dari seluruh keterangan yang diberikan. Dan yang terakhir, ada perilaku bawah sadar. Ada 3 tipe perilaku di bawah sadar, yaitu kebiasaan, reaksi yang melingkar, dan reaksi di bawah krisis emosional yang gawat. Agar menjadi pewawancara yang efektif, seseorang harus mengerti dan mampu mengatasi hal-hal yang menghalangi komunikasi. Sebaliknya, ia harus memfasilitasi hal-hal yang positif yang akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Pada materi yang selanjutnya adalah fasilitator komunikasi. Yang pertama, adanya pemenuhan harapan. Pewawancara harus dapat mentransmisikan harapannya yang umum dan spesifik kepada responden sehingga responden bersedia bekerja sama dengan baik dan akan menjawab pertanyaan secara jujur. Yang kedua, pengakuan. Pewawancara yang ahli akan mengambil manfaat dari setiap peluang informasi dengan memberikan pengakuan dan penghargaan yang tulus kepada responden sehingga responden mudah dan terbuka memberikan informasi. Yang ketiga, penampilan yang rendah hati. Pewawancara yang mengerti sistem nilai yang dianut responden dapat menggunakan strategi dan teknik ini untuk memotivasi responden. Yang keempat, yaitu pengertian yang simpatik.
Pewawancara yang mampu merefleksikan sikap simpatik akan menemukan kesuksesan yang lebih besar daripada yang tidak melakukannya. Yang kelima, adanya pengalaman baru. Pewawancara harus memanfaatkan hal ini dalam pertanyaannya ketika memutuskan apa yang harus ditanyakan kepada mereka untuk memancing responden bercerita. Yang keenam adalah perasaan terharu. Tensi atau tekanan psikologis timbul karena seseorang sadar ketidakselarasan antara fakta, asumsi, dan interpretasi. Tensi menyakitkan sehingga upaya menguranginya oleh pewawancara sangat dihargai oleh penderitanya. Oleh karena itu, katarsis dapat digunakan dalam wawancara investigatif untuk memotivasi responden bercerita. Yang ketujuh adalah kebutuhan akan makna. Konsep kebutuhan akan makna berhubungan dengan kognitif dissonance, yaitu bentuk emosi yang tidak menyenangkan yang disebabkan karena konflik antar ide-ide secara simultan. Seperti halnya katarsis, memberikan makna kepada masalah kognitif dissonance responden dalam wawancara investigatif dapat memotivasi responden untuk bercerita. Yang terakhir adalah imbalan yang nampak. Imbalan ini ditunjukkan untuk memberi motivasi kepada responden dari keikutsertaannya dalam wawancara, sehingga responden melihat bahwa wawancara memiliki manfaat pada akhirnya. Bentuk dari penghargaan ekstrinsik adalah dapat berupa uang promosi dan lain-lain. Selanjutnya adalah mekanisme wawancara. Wawancara akan menjadi paling berhasil jika investigator melakukan persiapan yang cukup sebelum wawancara, termasuk memahami mekanisme wawancara. Yang pertama adalah note-taking atau membuat catatan. Pewawancara seringkali merasa perlu membawa catatan selama wawancara. Wawancara tanpa catatan, notulen atau berita acara dirasakan akan mengurangi nilai dari hasil wawancara karena hasil wawancara menjadi terbuka untuk diinterpretasikan dan diperselisihkan. Yang kedua adalah memperhatikan kontak mata. Pewawancara yang baik harus memelihara kontak mata dengan responden sebanyak mungkin selama wawancara. Kontak mata dapat menghidupkan jalannya komunikasi dan dapat menghasilkan lingkungan yang lebih nyaman serta memfasilitasi arus informasi selama proses wawancara. Tiga adalah pendapat atau opini. Pewawancara harus menghindari sebuah catatan hasil wawancara berdasarkan semua pendapat, asumsi, atau keinginan karena akan mengakibatkan masalah dengan kredibilitas hasil wawancara jika resum, notulen, atau berita acara hasil wawancara digunakan di pengadilan nantinya. Yang keempat adalah menulis pertanyaan. Sebaiknya pada wawancara investigatif jangan membuat sebuah daftar pertanyaan, tetapi buatlah informasi kunci apa saja yang perlu didapat dari responden, pelajari kasus dan karakteristik responden, serta siapkan strategi untuk menghadapi hambatan komunikasi. Biarkan wawancara mengalir secara bebas karena dari banyak kasus, wawancara tersebut lebih banyak menghasilkan informasi dan memberi ruang untuk interaksi daripada pewawancara mencecar pertanyaan sesuai daftar pertanyaan. Yang kelima adalah mendokumentasikan hasil. Uraikan secepat mungkin setelah menyelesaikan wawancara, catatan informasi atas inti jawaban yang didapat dari pertanyaan. Jika prosedur ini diikuti, pemeriksaan tidak harus membuat banyak catatan selama wawancara. Yang keenam adalah jangan menunjukkan emosi. Pewawancara sebaiknya menghindari memperlihatkan kegembiraan atau emosi lain selama ia merekam jawaban atas pertanyaan termasuk pada saat menerima informasi yang signifikan dari responden. Yang ketujuh adalah jangan mewawancarai lebih dari satu orang kecuali pada pemeriksaan konfrontasi pada saat yang sama.
Dan yang terakhir adalah keleluasaan hak pribadi atau privasi. Responden pada umumnya menghendaki diwawancarai pada ruang dan waktu yang dapat diketahui oleh teman, keluarga, atau rekan kerjanya. Banyak responden yang enggan memberikan informasi apabila dilihat atau didengar orang lain. Selanjutnya adalah kekeliruan umum dalam wawancara investigatif. Berikut ini adalah sejumlah kekeliruan yang umum dijumpai saat wawancara investigatif, yaitu melakukan wawancara terlalu dini, tanpa persiapan dan perencanaan. Kesalahan ini terjadi karena pewawancara belum memiliki amunisi informasi yang cukup dan jelas tentang apa yang harus ditanyakan dan didapat dari responden. Selanjutnya adalah melakukan tekanan yang berlebihan atau tidak sesuai kepada responden sehingga responden merasa terancam dan menjadi tidak kooperatif. Tidak menerapkan receive proof. Paling sederhana adalah pemeriksaan tidak melakukan pengujian alibi atau pengujian yang menegasi keterangan yang diberikan responden dan bukti-bukti lain yang didapat sehingga barang bukti dianggap valid tanpa diuji. Kemudian menggunakan asumsi sendiri dan lompat ke kesimpulan dari keterangan yang didapat dari responden tanpa konfirmasi dan pertanyaan penutup kepada responden atau tanpa didukung pembuktian yang valid. Hal ini terjadi kapanpun wawancara berjalan terlalu cepat, menarik kesimpulan atau menginferensi dan mengira-ira berdasarkan pengetahuan pribadinya. Yang selanjutnya adalah terlalu banyak menulis atau mencatat sehingga membatasi interaksi dan menghambat lingkup dan kecepatan wawancara atau pertanyaan yang akan diajukan diketahui oleh responden sehingga responden dapat mengatur jawaban. Pertanyaan diketahui karena pewawancara bertumpu pada daftar pertanyaan dan daftar tersebut mudah terbaca oleh responden saat wawancara. Yang selanjutnya adalah banyak menginterupsi yang tidak perlu terhadap penjelasan responden, menggunakan bahasa yang tidak tepat dan sulit dimengerti. Selanjutnya adalah menggunakan frasa negatif. Kemudian tidak menindaklanjuti atau merespon dengan segera petunjuk yang potensial, bahasa nonverbal, baik berupa sinyal kebohongan maupun informasi positif. Mengomentari pertanyaan atau jawaban responden atau terlibat polemik dan debat. Cara bertanya yang tampak terburu-buru sehingga responden menjadi tidak kooperatif dan protektif. Membuat responden lelah baik untuk menunggu interogasi maupun interogasi yang memakan waktu lama dan fisik responden tidak mampu. Menjanjikan tersangka keringanan sanksi atau membebaskan dari sanksi untuk mendapatkan informasi dari tersangka. Kemudian, memberikan rangsangan terhadap tubuh dengan cara memberikan obat-obatan yang membuat responden hilang kontrol dan melakukan hipnotis. Hal ini yang dapat menjadi gangguan pada wawancara adalah keinginan sejumlah pihak seperti korban, atasan tersangka, serta buruh untuk ikut serta pada wawancara. Dalam banyak situasi, atasan tersangka bersifat proaktif yang salah yaitu langsung melakukan interogasi tanpa proses investigasi lebih dulu. Hal ini karena mereka marah pada perbuatan tersangka dan tidak sabar menunggu hasil investigasi. Dan kriteria sanksi. Pada investigasi termasuk investigasi fraud khususnya yang akan ditindaklanjuti dengan menegakkan hukum, investigator harus mampu mengidentifikasi dan mencari saksi-saksi yang sesuai. Setelah saksi ditemukan, selanjutnya adalah melakukan wawancara. Keterangan saksi sangat dibutuhkan dan sangat menentukan untuk membuktikan perbuatan fraud tersangka. Terlebih lagi, keterangan saksi menempati kualitas pertama sebagai alat bukti yang sah secara hukum.
Untuk kepentingan wawancara ini, secara umum saksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah friendly witness atau saksi yang bersahabat, yaitu saksi yang mudah bekerja sama dan menyediakan informasi. Bagi investigator, jenis saksi seperti ini menyenangkan karena membuat investigator tidak bersusah payah mengorek informasi dari saksi. Namun, untuk jenis saksi ini, pada tahap wawancara pendahuluan, investigator harus memastikan motif dari saksi ini untuk bekerja sama, apakah karena membutuhkan bantuan investigator, dendam, dan sakit hati kepada tersangka. Yang kedua adalah neutral witness atau saksi yang netral, yaitu saksi yang tidak punya alasan untuk tidak memberikan informasi karena ia tidak atau sedikit mendapat keuntungan maupun kerugian dari hasil pemeriksaan. Saksi ini cenderung memberikan informasi yang baik. Namun demikian, keterangan saksi ini tetap harus dievaluasi. Yang ketiga adalah adverse witness atau saksi yang merugikan. Saksi ini menjadi tantangan terbesar bagi investigator karena cenderung tidak bekerja sama. Saksi ini mungkin memiliki urusan pribadi atau bisnis dengan tersangka atau dengan orang-orang di sekitar tersangka. Saksi ini akan berhitung dampak dari jawaban yang diberikan terhadap posisi di kasus yang sedang diinvestigasi. Saksi ini khawatir akan ikut menjadi tersangka. Yang keempat adalah corroborative witness atau saksi yang dapat membenarkan. Saksi ini memberikan informasi atau keterangan yang mendukung pembuktian kesalahan tersangka. Saksi ini diharapkan memiliki barang bukti pendukung walaupun keterangan saja sudah memadai sepanjang keterangan tersebut valid. Yang kelima adalah co-konspirator atau pihak yang diduga ikut terlibat. Saksi ini sebenarnya malah terlibat dalam perbuatan fraud. Saksi ini memberikan kesaksian silang terhadap perbuatan fraud yang dilakukan rekannya. Saksi ini menjadi saksi mahkota karena menjadi tersangka dalam tindak pidana yang sama dalam berkas perkara yang terpisah. Yang keenam adalah saksi yang dapat dipercaya, adalah saksi yang memiliki kepribadian stabil, yang memberikan dukungan bukti, pengetahuan yang baik, dan petunjuk lainnya, serta bersifat netral terhadap tindak pidana yang terjadi. Yang ketujuh adalah saksi yang meragukan, atau saksi yang di dalam keterangannya terdapat beberapa kejanggalan dan perbedaan satu sama lain, serta tidak sepenuhnya didukung alat bukti yang lain. Dan yang terakhir adalah saksi yang pandai meyakinkan, adalah yang dapat memberikan keterangan menggunakan kata-kata yang dapat meyakinkan pemeriksa. Pada terminologi hukum pidana, dikenal jenis atau istilah yang lain, yaitu saksi korban atau saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, saksi a charge adalah saksi yang memberatkan atau memberikan keterangan yang memberatkan. Yang ketiga adalah saksi a discharge adalah saksi yang meringankan atau memberikan keterangan yang meringankan. Saksi ini diajukan oleh dan menjadi hak tersangka untuk mengajukan. Yang keempat adalah ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dan pengetahuan tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jenis dan kriteria tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan tindak pidana atau bukti permulaan fraud patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau fraud. Pada pemeriksaan tersangka, pada tahap penyidikan tindak pidana, tuduhan atau sangkaan harus diberitahukan kepadanya sehingga tersangka dapat menyiapkan pembelaan.
Tersangka juga berhak mendapat pembelaan dari penasihat hukum. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, paksaan, ancaman, dan pengaruh lainnya. Dalam melaksanakan tindak pidana, tersangka dapat melakukan sendirian atau lebih dari seorang. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, yaitu yang pertama, para pembuat atau maddedader sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu orang yang melakukan plagiar, yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana secara sendirian, tidak ada yang membantu walaupun ada kemungkinan ada orang lain yang membujuk atau menyuruhnya melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah orang yang menyuruh melakukan atau downplager, yaitu tersangka yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan melakukan melalui tangan tersangka lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukannya. Yang ketiga adalah orang yang turut serta melakukannya atau maddeplager. Orang yang turut melakukan yaitu orang yang bersama-sama melakukan kejahatan. Turut melakukan berarti bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Sedikitnya juga harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut. Penyertaan yang kedua adalah orang yang membantu melakukan, sebagaimana diatur pada pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP ini menyebutkan pembantu kejahatan A. Mereka yang sengaja memberi bantuan kepada seseorang yang akan atau sedang melakukan tindak pidana. B. Mereka yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sensory channel atau saluran sensorik. Sensory channel adalah bagaimana cara orang menerima pesan melalui panca indera. Setiap individu memahami berbagai pengalaman yang didapatnya melalui panca indera atau dalam terminologi neurolinguistic programming disebut sebagai VACOG atau visual, auditing, kinestetik, olfatory, dan gustatory. Setelah berusia 12 tahun, umumnya individu memiliki preferensi dari kelima jalur informasi tersebut. Metode utama penerimaan pesan dan reaksinya dapat berupa secara visual, mendengar atau auditory, dan kinestetik. Hal ini dapat dilihat melalui pertanyaan pewawancara dan reaksi responden. Pada saat pertanyaan diajukan, maka responden akan mengevaluasi dan mengolah informasi pewawancara dan meresponnya melalui proses mengingat. Proses mengingat suatu informasi dilakukan dengan dua cara, yaitu menemukan dan membentuknya. Dan yang terakhir adalah memori atau ingatan seseorang. Memori adalah tingkatan seseorang umumnya tidak perlu atau tidak mampu mengingat secara lengkap, atau seseorang tidak mampu mengingat sedikitpun. Seseorang dapat mengingat sedikit. Memori bukan tiruan, melainkan generatif melalui proses rekonstruksi terhadap apa yang telah diketahui, dirasa, dilihat, atau didengar. Memori umumnya tidak seperti suatu tiruan yang tepat. Kata-kata yang didengar seseorang tersimpan dalam memori dengan berbagai cara, yaitu auditori, visual, dan pemaknaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.